Terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Hasan Mujahid MM selaku perwakilan dari yayasan atau Ketua LSP SMK Pembangunan Bagan Batu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Samsul Bahri MPD. Yang kami hormati Bapak Pimpinan TVRI Bapak Dr. Andus Yasran. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina SMK Pembangunan Bagan Batu Bapak Dr. Andus Haji Ahmad Adib. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah di SMK jejaringnya SMK Pembangunan Bagan Batu. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, SMA ya, Pembangunan Bagan Batu. Yang kami hormati Bapak Ibu keluarga besar, anak-anak yang kami sayangi yang akan mengikuti uji kompetensi melalui SMK jejaring di SMK Pembangunan Bagan Batu, dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bisa berjumpa di sini dalam rangka kegiatan pembukaan uji kompetensi terkhusus untuk SMK jejaring yang berada di naungan LSP P1 SMK Pembangunan Bagan Batu. Sekaligus untuk pembukaan ya Pak, SMK TV ya Pak, nanti akan dibuka langsung oleh Bapak Pimpinan TVRI Provinsi Riau. Selamat beriring salam terlupa kita sampaikan dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas. Sebetulnya saya Pak Kepala Sekolah bersama Pak Hasan ini saya sering berkomunikasi dan menginformasikan ini kepada Bapak Kepala Dinas bahwa ada satu sekolah swasta Pak di Riau yang memang komit Pak dalam peningkatan kompetensi siswa. Ya, salah satunya adalah di Rokan Hilir ini, itu SMK Pembangunan Bagan Batu, dan beliau menyampaikan salam Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bapak Kepala Dinas, yang berkeinginan sekali sebetulnya hadir di sini karena sudah banyak cerita dari saya. Ya, saya katakan untuk uji kompetensi melalui LSP Rokan Hilir sudah terwakilkan melalui LSP P1-nya SMK Pembangunan Bagan Batu, dan kita berharap kedepannya akan ada lagi LSP P1 dan LSP P1 lainnya dari SMK yang ada di terkhusus di Kabupaten Rokan Hilir. Karena saya cerita tadi sama Bapak Pengawas, ada juga SMK negeri dan swasta kita yang lainnya Bu yang juga berkomitmen, yang mungkin juga diantaranya ikut hadir untuk uji kompetensi pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat ini kita mungkin semua sama-sama sudah mengetahui bahwa kita tidak lagi berada pada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Kita sudah berada pada di bawah naungan Dirjen Pendidikan Vokasi. Yang mana mungkin selama ini kita lengah dengan vokasi. Tetapi diingatkan kembali bahwa kita harus selalu lebih mengedepankan vokasi yang ada di SMK. Makanya kita diletakkan di bawah pendidikan vokasi, supaya kita serius, supaya apa yang kita lakukan mungkin selama ini sudah kita lakukan tapi belum maksimal. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ada berapa yang sudah dilaksanakan di sini. Ya itulah Pak turunan dari pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu tidak akan ada apa-apanya kalau tidak ada link and super match namanya sekarang Pak. Bukan match saja, tapi link and super. Ya, super match. Itulah yang sering dikatakan oleh Bapak Dirjen kita, Pak Wikan Sakarimto. Untuk SMK ini mungkin kita sama-sama tahu, Bapak Pimpinan TVRI, perlu saya informasikan, kami SMK ini ada tujuan kami ada 3, berbeda dengan SMA. SMA mungkin tujuannya hanya melanjutkan. Ya, kalau kami SMK-nya ada BMW Pak, istilahnya itu BMW. B itu bekerja, M itu melanjutkan kita berharapnya tidak ke perguruan tingginya yang universitas, tapi pendidikan perguruan tinggi vokasi supaya linear. Yang pertama bekerja, yang kedua melanjutkan, yang ketiga baru berwirausaha Pak. Jadi tujuan kami SMK ini kedepannya anak-anak kami persiapkan untuk BMW. Mana yang lebih tinggi poinnya, yaitu yang W yang terakhir, wirausaha. Anak-anak punya percaya diri untuk membuka wirausaha atau bisa bekerja, tapi yang paling tinggi poinnya adalah berwirausaha.
yang kedua bekerja, yang terakhir baru melanjutkan Pak. Kalau tidak bisa berwirausaha, tidak bisa bekerja, baru melanjutkan. Ya, karena melanjutkan ini sebetulnya di posisinya ada di SMA. Tapi tidak ada salahnya kita dari SMK juga ikut melanjutkan yang sekarang namanya fast track Pak. Ada satu lagi pada pendidikan vokasi itu namanya fast track. Fast track ini adalah anak SMK dilatih yang sudah kita link and super match dengan IDUKA, industri dan dunia kerja. Ini kalau fast track kita kan D2, biasanya kan 2 tahun. Tapi ini bisa diakui oleh perguruan tinggi vokasi hanya 1,5 tahun atau 3 semester. Yang 1 semester sudah dilaksanakan di bangku SMK. Jadi di salah tambahannya Pak Kepala Sekolah, penyelarasan yang pertama dikatakan tadi memang penyelarasan kurikulum atau terciptanya suatu kurikulum yang edukatif. Di sekolah ada kurikulum, di industri juga ada kurikulum. Kita bersama-sama apa yang menjadi kebutuhan kurikulum yang dibutuhkan oleh Eduka. Tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan kalau bisa ada jembatan dari Dinas Pendidikan. Bagaimana supaya anak kita ini keterserapannya di industri ini supaya lebih besar ya Pak, lebih maksimal. Kadang-kadang mungkin tidak sampai 10%. Kita maklum, apalagi saat sekarang ini pandemi. Semua industri sedang mengadakan perampingan, bahkan banyak yang tutup. Ya, saya dapat informasi semua sekolah Pak, seprovinsi Riau, mungkin ini bahkan di Indonesia, selama pandemi ini banyak industri yang tidak menerima anak magang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kompetensi anak kita, apalagi yang kelas tamat sekarang ya Pak ya. Itu mungkin kemarin ada yang tidak magang mungkin ya. Ada yang magang di sekolah atau pembekalan dari guru. Ini sudah sama-sama kita mengetahui memang kondisinya seperti ini. Apa yang kita harus lakukan? Ini kalau Bapak Dirjen kita, Pak Wikan sering mengatakan kalau orang pesannya itu nasi pecel Pak. Biasanya industri atau saya misalnya memesan nasi pecel, yang diinginkan memang nasi pecel. Kadang-kadang ada tawaran dari yang lain, Bu, gado-gado saja lebih enak. Atau Bu, yang lainnya tahu kecap lebih enak kan gitu. Sementara saya yang pesannya tuh nasi pecel. Sementara gado-gado kan hampir sama ya dengan nasi pecel gitu ya. Tapi yang saya inginkan adalah nasi pecel, bukan gado-gado. Nah, begitu juga dengan sekolah. Yang industri atau dunia kerja membutuhkan A misalnya. Kita menghasilkan B. Yang lebih membingungkan lagi dihasilkannya itu bukan B lagi. Kalau B mungkin agak dekat ya, A ke B. Yang dihasilkan itu malah kan Z. Yang ke-26 udah jauh tangganya. Ini yang nggak matching. Ya, yang diinginkan industri A itu nasi pecel tadi, yang kita hasilkan memang bagus gado-gado, tapi industri tidak membutuhkan. Memang enak gado-gado, tapi industri maunya nasi pecel. Apa bumbunya, bagaimana pengolahannya, inilah yang harus didudukkan bersama-sama. Jadi apa yang dibutuhkan oleh industri itu yang kita ajarkan di sekolah. Duduk bersama guru-guru bersama industri untuk membuat kurikulum. Itulah penyelarasan tadi. Akan lahir ke depannya kurikulum alternatif. Ya, bukan kurikulum yang terkungkung melalui KIKD. Itu Bapak Ibu. Jadi ke depannya mungkin kita bisa lebih mengupas, mungkin mumpung di sini ada Bapak Ketua Kepala TVRI, apa betul yang dibutuhkan? Misalnya standar seorang penyiar seperti apa sih? Apa yang diajarkan? Kan begitu. Itu yang kita ajarkan di sekolah. Standar seorang misalnya apa namanya Pak? Ya. Reporter, apa standar reporter, itu yang kita ajarkan, duduk bersama. Ya, jadi tidak ada lagi yang diajarkan A yang lahirnya nanti Z atau bahkan yang jauh lebih dari itu. Jadi inilah yang dimaksud dengan penyelarasan. Penyelarasan ini akan melahirkan kurikulum edukatif. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana supaya anak kita tamatnya memang sesuai dengan kebutuhan, gitu. Kemudian juga kita alhamdulillah di sini juga sudah melakukan guru magang ke industri ya Pak ya, sudah melakukan itu. Kami berharap bukan hanya sekolah SMK Pembangunan ini saja, tapi yang lainnya juga ikut dalam pemagangan guru ke industri. Dan tentunya dalam membuat MOU ini dicantumkan. Sebetulnya ada 8 sudah tertera yang dibacakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, termasuk teaching factory ya, itu pembelajaran yang berbasis industri. Ya, kemudian kepada anak-anak kami yang ikut ujian, alhamdulillah sudah tahun kedua ya Pak. LSP P1 SMK Pembangunan Bagan Batu ini melakukan uji kompetensi. Kita berharap walaupun
sekolah lain belum memiliki LSP, tapi dengan ikutnya berjejaring ke sekolah ini, alhamdulillah sudah ikut melakukan uji kompetensi dengan standarnya standar BNSP, yang mana anak-anak kita yang mendapatkan sertifikat yang kemarin juga ikut bersama kami di Dinas Pendidikan ini sudah tercatat di Disnaker. Hanya pesan kepada anak-anak kita, apalagi anak-anak kami yang hadir saat ini, mohon nomor HP atau WA atau emailnya tidak diganti-ganti dan seringlah dibuka, karena informasi-informasi tentang ketenaga kerjaan akan ada sama Ananda, karena Ananda sudah tercatat selaku calon tenaga kerja. Jadi untuk uji kompetensi kita sangat berbahagia, karena tadi katanya ada berapa ratus ini, 800 ya, 896 ya Pak, 896 yang akan dilakukan ACC melalui sekolah jejaring. Kemudian sebelumnya 471 yang sudah dilakukan untuk SMK Pembangunan Bagan Batu. Alhamdulillah 2021 akan dapat lagi 2 paket ya Pak, bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah luar biasa. Ini masih ada kesempatan untuk yang lainnya ikut bisa menikmati uji kompetensi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sekolah yang ada di SMK Pembangunan Bagan Batu ini, kita berharap selain anak kita ikut untuk uji kompetensi, tentunya ada persiapan pembelajaran yang harus dilakukan. Tidak mungkin anak langsung ujian begitu saja tanpa harus adanya persiapan. Jadi Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang ada asesor di sini, kami berharap Bapak Ibu asesor, Bapak Ibu bisa mengasesi, dan itu dilegalisasi oleh BNSP. Bapak Ibu bisa membuat materi uji kompetensi atau MOOC. Tetapi apakah Bapak Ibu asesor bisa melakukan mentransfer pembelajaran atau kompetensi ini kepada Ananda yang ada di sekolah Bapak Ibu? Jadi kami berharap kepada semua asesor, selain bisa melakukan uji kompetensi atau menguji siswa kita melalui ACC, juga bisa melakukan pembelajaran di depan kelas. Apa kompetensi yang akan diujikan nantinya saat uji kompetensi? Karena kami banyak mendapatkan laporan bahwa asesor belum dibekali dengan pembelajaran bagaimana mentransfer kompetensi ini kepada siswanya. Ya, ini sangat kelemahan dari kita Pak. Kadang-kadang industri kurang mengakui sertifikat LSPP 1. Kenapa? Dia mengatakan asesornya belum kompeten. Sudah kompeten dalam membuat materi uji kompetensi, tetapi belum kompeten terhadap ilmunya itu sendiri. Misalnya TKJ, kalau seandainya asesor itu mampu dengan ilmu kompetensi TKJ-nya, mungkin dia juga bisa melakukan transferan ilmu ini kepada siswanya. Jadi mungkin kedepannya kami menghimbau kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, termasuk juga keluarga besar SMK Pembangunan Bagan Batu, kedepannya mungkin akan ada peningkatan mutu Pak, atau pelatihan terkhusus untuk asesor. Bagaimana kalau di LSP kita kan skema ya Pak, bukan klaster ya. Bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran dengan sistem skema, memasukkan skema ke dalam KIKD-nya masing-masing yang kita lakukan di depan kelas. Karena ini banyak kelemahan yang belum bisa dilakukan semua oleh asesor yang ada di Provinsi Riau. Yang kita berharap ya Bapak Ibu asesor juga mampu, kompeten, kemudian bisa juga membuat materi uji kompetensi dan bisa juga menjadi ACC. 3 yang kita lakukan dan kita bisa. Ya, yang selama ini hanya baru 2, membuat materi dan mengasesi saja. Kemudian apakah bisa melakukan pembelajaran dengan sistem skema di depan kelas, ini menjadi tantangan kita. Mungkin kedepannya ini harus kita lakukan pelatihan-pelatihan supaya asesor atau guru-guru kita mampu berdiri di depan kelas, melakukan pembelajaran dengan sistem skema, tidak lagi terpaku oleh KIKD yang ada. Ya, supaya anak kita memang betul-betul kompeten, dan kalau seandainya kompeten bersaing dengan siapapun juga itu kita sudah siap. Ya, kalau kita sudah kompeten. Di samping di satu sisi kita memang juga mempersiapkan soft skill-nya ya Pak ya, soft skill dan integritas yang ada pada siswa kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kami Dinas Pendidikan juga tahun ini alhamdulillah sama dengan tahun 2019 juga akan melaksanakan uji kompetensi melalui dana APBD Provinsi Riau, tetapi kuotanya berapa kita belum tahu, tapi mungkin sebentar lagi akan kita layangkan surat. Mudah-mudahan dari rekan hilir juga ada salah satunya siswa yang ikut uji kompetensi
sama dengan tahun 2019, kita lakukan pembekalan dulu. Lakukan pembekalan dulu, baru kita lakukan uji kompetensi. Karena untuk uji kompetensi di LSP ini berbeda dengan yang lainnya. Kenapa? Kita dengan melaksanakan sistem skema, ada berapa tahapannya itu klaster. Mulai di kelas 11 ini udah dimulai ya Pak ya. Mulai kelas 11 sudah kita mulai dengan sistem klaster. Jadi anak pada saat kelas 12 tidak lagi melalui banyak tahap. Kalau saya nggak salah di pertanian itu ada 9 klaster. Pada saat dia kelas 11 sudah selesai 5 klaster. Saat UKK akan dilaksanakan tinggal melanjutkan 4 klaster lagi. Jadi tahapan-tahapan sudah dimulai mulai anak di kelas 11. Jadi kalau memang semua sekolah sudah melakukan sistem pembelajaran dengan sistem skema, saya yakin dan percaya anak-anak kita semua sudah kompeten dan layak untuk mendapatkan sertifikat yang berlogo Garuda yang dipersiapkan, yang dikeluarkan oleh BNSP. Kami selalu menghimbau ke depannya mari sama-sama kita bersaing, bukan bersaing dalam artian yang negatif, tapi bersaing dalam artian yang positif, meningkatkan sumber daya manusia, terutama untuk peserta didik kita, supaya lebih kompeten lagi melalui wadah LSP. Kalau tidak LSPP 1, juga bisa LSPP 2 melalui Disnaker, atau LSPP 3 melalui industri atau asosiasi. Jadi sekali lagi selamat Pak dengan dilakukannya ujian kompetensi yang sudah selesai dan akan dilakukan lagi untuk SMK jejaring. Mudah-mudahan bertambah jejaringnya Pak setelah ini. Jadi sekolah-sekolah kita semua yang ada di Rokan Hilir terlayani dan sertifikat yang dimiliki itu bernilai lebih daripada UKK biasa. Karena banyak sekolah masih melakukan dengan UKK mandiri. Untuk informasi Bapak Ibu Kepala Sekolah, bersiap-siap mungkin ke depannya tidak akan ada lagi UKK mandiri karena kita di Dirjen Vokasi memang dituntut untuk kompeten dan pembelajaran itu harus berbasis industri atau berbasis skema. Kalau teaching factory itu pembelajarannya sudah berbasis industri ya Pak. Kalau di LSP ini pembelajarannya harus berbasis skema. Skema terdiri dari beberapa klaster. Melalui rencana kegiatan anggaran sekolah, mohon dimasukkan untuk uji kompetensi melalui LSP, tidak lagi melalui UKK mandiri. Ya karena ini permintaan dari Dirjen Vokasi. Jadi dari awal sudah dianggarkan. Jadi tidak ada alasan, tidak ada biaya karena alasan dari berbagai pihak atau sekolah yang ada di sini biayanya besar Bu. Begini Bu, banyak alasannya. Tapi kalau kita sudah diharuskan, sudah diintervensi sama Direktorat Vokasi mau tidak mau, kita ke depannya ujiannya tidak lagi melalui UKK mandiri tapi melalui LSP minimal P1. Alhamdulillah biaya tidak besar juga saya lihat. Hanya ada yang nggak nyampe 200 ya Pak? Paling besar 250.000. Ini ada yang 70. Itu jurusan apa Pak? TKJ multimedia 75.000 itu sangat murah sekali. Kalau di Pekanbaru nggak ada Pak. Pekanbaru harganya udah 300 ke atas. Ya, kalau di sini sudah sangat murah, alhamdulillah. Berarti sudah dibantu dengan yang lainnya oleh SMK Pembangunan Bagan Batu. Mungkin dari segi administrasi ya Pak, tidak dikeluarkan dari awal gitu. Alhamdulillah. Dan saya berharap mungkin semua SMK yang ada di sini LSP-nya kedepannya udah P1 melalui LSP P1 Bagan Batu. Karena jejaringnya di sini ada, LSP-nya ada. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kedepannya kita bisa lebih serius dalam menangani SMK karena kita dituntut sekarang ini bagaimana vokasi kuat dan menguatkan Indonesia. Kalau kuat berarti menguatkan Indonesia, maksudnya apa? Maksudnya adalah calon tenaga kerja yang ada di SMK ini sudah kuat untuk bersaing dengan yang lainnya dalam masuki dunia kerja. Jadi kami Dinas Pendidikan selalu menghimbau kepada Bapak Ibu kedepannya kita bersama-sama bagaimana kedepannya anak-anak kita lebih kompeten melalui uji sertifikasi profesi melalui LSP P1. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Nila Smita MPD. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan sekaligus peresmian SMK TV oleh Bapak Dr. Handus Yasran selaku pimpinan TVRI Provinsi Riau. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat.
Baik, izin saya buka masker saya biar nampak lebih ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Berarti itu yang paling hebat. Terima kasih Ibu Nila, Dr. Nila, yang mewakili Kadis Pendidikan Riau, Bapak Samsu Bahri, Kepala SMK Pembangunan, para pengurus Yayasan SMK Pembangunan Bapak ya, banyak lagi yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu. Yang jelas Bapak Ibu adalah yang peduli terhadap peningkatan sumber daya manusia dan peduli terhadap upaya-upaya pembinaan terhadap siswa-siswi SMK di yayasan ini. Terutama sekali yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anak saya, anak-anak didik di SMK Pembangunan ini sebagai cikal bakal generasi penerus bangsa. Dan juga sebagai insan yang beragama, marilah kita tidak jemu-jemunya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kebersamaan sehingga kita dapat bersama-sama saat ini. Puji syukur kita alamatkan juga dan salawat dan salam kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita, yang telah membina kita, yang telah membawa kita dari kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Rasanya sangat tersanjung saya di sini. Sebenarnya saya nggak jadi kemari. Setelah saya ke Tanjung Pinang untuk melakukan pendekatan kepada Pak Gubernur Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, terhadap minat masyarakat untuk mendirikan TVRI Kepri di sana. Alhamdulillah, ya kan hari Sabtu saya kemari dengan komitmen Pak Gubernur untuk menyiapkan perdana lahan lebih kurang sekitar 6 hektar. Ya, dan kemarin saya ada gangguan kesehatan sedikit, kan? Tapi insya Allah karena niat saya itu bertemu dengan para siswa-siswi yang kami banggakan, para dewan guru, para pengurus yayasan di sini, karena jalinan kebersamaan itulah terbina selama ini. Dan saya merasa berterima kasih karena LPP TVRI Riau sebagai lembaga penyiaran publik tidak sendiri, tetapi juga sejak awal telah berkolaborasi dengan upaya-upaya peningkatan sumber daya manusia di SMK Pembangunan Bagan Batu ini. Terima kasih sekali lagi. Dan juga saya saat ini lebih terhormat lagi karena di SMK Pembangunan ini akan dibuka jurusan SMK Televisi. Jadi bukan idenya dari kita, tapi dari idenya di bapak-bapak, mulai pengurus, mulai dewan guru, ya juga anak-anak di sini. Bagaimana untuk bergabung dalam ranah televisi, terutama sekali bagi saya adalah di LPP TVRI Riau ini. Terkait dengan rencana pendirian ini membuka semacam jurusan baru ya Bapak Samsul ya, tentunya sangat penting artinya. Karena melalui dunia televisi saat ini kita bisa menjelajahi dunia, ya, seakan-akan kita tidak batas karena kemajuan teknologi itu antara ujung dunia sini dengan ujung dunia lainnya, ya. Namun di sisi lain, karena televisi ini mulai beralih dari analog ke digital, tentunya harus didukung oleh tenaga-tenaga SDM yang betul berkualitas, menguasai tentang teknik digital. Yang lebih paham sekali adalah anak-anak kita ini yang milenial ini terhadap dunia teknologi. Kalau kita barangkali sudah kolonial, kan susah
ingat A lupa B, ingat B lupa Z dan segala macam. Tapi anak-anak kita ini dengan menggunakan HP saja mereka sudah bisa memanfaatkan untuk bahan baku daripada televisi. Saya tantang ini, baik Bapak, Ibu atau adik-adik yang menggunakan kamera, saya mohon ini di adik-adik secara kasar, dibikin naskahnya, kirimkan ke saya atau ke TV Riau, nanti akan kita siarkan di sana. Ya. Apalagi TV, apalagi Dewan Gurunya sudah magang di sana. Juga sejumlah siswanya juga sudah magang di TVRI. Saya akan tantang ini, berhasil nggak Bapak Ibu anak-anak kita untuk melaksanakan ilmu yang terdapatkan selama berapa hari. Dan kemarin saya lagi diskusi lagi surat ada jurusan audio video yang akan magang, ada 4 orang. Silakan manfaatkan itu. LVV TV Riau tidak mempunyai arti apa-apa kalau seandainya Bapak, Ibu, dan anak-anak kita tidak memanfaatkannya. Saya mulai kebetulan dari Aceh, Pak. Hampir 30 tahun saya di Aceh. Kebetulan terakhir saya di sana pimpin redaksi. Saya juga menerima siswa-siswa magang. Di Medan juga hampir 2 tahun di sana, dan juga di Jakarta sebelum ke Pekanbaru atau ke Riau ini. Kita manfaatkan ini. Kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan saya tidak mau hanya datang ke sana sekitar 1-2 bulan, tapi kita bawa pulang kosong. Ya. Saya berilustrasi sedikit. Jadi salah seorang yang lulusan SMK, dia tidak mau kerja dengan pemerintah, tapi dia bertekad ingin menjadi kontributor. Bapak tahu penghasilannya 1 bulan 8 juta, Pak. Saya cemburu. Ya. Jadi begini sistemnya. Menjadi kontributor kita bikin semacam surat kerjasama, bahwa misalnya anak SMK ini ada 1 atau 2 orang yang menjadi kontributor LPP TVRI. Dia setiap hari harus mengirimkan minimal 1 item berita. Tapi dia hebat, bisa mengirimkan 2-3. Jadi kontributor bisa 6-8 juta 1 bulan. Coba nanti saya harapkan kalau adik-adik nanti ke sana atau gurunya Pak Samsul yang ke sana, dalam ini Pak, nanti juga perpanjangan tangan kita ya, guru-guru di sini telah mendapat pelatihan dan pendidikan. Gampang, jangan susah-susah, ya. Saya kebetulan dari awal sampai hampir 30 tahun di ranahnya pemberitaan. Kita itu hebatnya di pemberitaan itu, kita teman mulai dari petani sampai bupati, sampai menteri. Jadi itu kita bisa menghitam putihkan sesuatu itu. Kalau di media dikatakan, wah ini SMK ini jelek, jeleklah dia, sekalipun kenyataannya bagus. Kenapa? Ya, bukan salah media, salah Bapak Ibu tidak mengekspos ke media, Sampaikanlah seperti apa macam prestasi yang telah diraih oleh SMK tadi. Kenapa nggak kita ekspos di televisi? Bapak Ibu jangan pikir dulu dananya, Memang kita sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 66, kita memang berkewajiban untuk mendatangkan PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Alhamdulillah tahun kemarin itu bisa 1,4 M. Yang dari itu yang sudah itu kan pemerintah. Tapi apakah itu melulu begitu? Tidak, Pak. Tidak begitu. Ada nilai-nilai sosial yang harus kita laksanakan. Ke orang kebakaran minta dana kan nggak mungkin, Dan saya jamin kalau seandainya adik-adik yang di sini yang telah mendapat pelatihan, liput prestasi yang telah diraih oleh SMK pembangunan ini, seperti tadi disetting, diperagakan, lalu dibikin naskahnya, kirimkan ke TVRI, mudah kan? Kalau itu ini dilaksanakan, kenapa orang tahu bahwa SMK pembangunan ini mempunyai prestasi yang cukup lumayan? Nanti ada itu dunia pendidikan, seperti dunia pendidikan.
itu mengekspos semua prestasi yang ada di sekolah-sekolah. Kenapa SMA Pembangunan tidak? Kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Samsul Bahari dan kawan-kawan tadi, ya ini saya tantang nih yang di SMK televisi ini, ya marilah kita berkolaborasi. Jangan takut salah, kita laksanakan dulu. Kalau seandainya naskahnya salah, di sana ada editor kepala, ada para redaktur yang memperbaiki. Begitu juga gambar. Yang tidak boleh apa? Jangan disamakan dengan TV tetangga saya yang di program-programnya mengajarkan bagaimana mantu meracuni mertua, bagaimana hal-hal yang tidak masuk akal, dan bagaimana pula mantu ini memikirkan di mana harta mertua itu jatuh ke tangan dia. Tidak ada, kalau dicari di TVRI itu nggak ada. Nggak ada ya. Tapi orang lain pikir, jatuh tuh TVRI, ya nggak menariknya. Kita ini kan ada untuk menjalin persatuan dan kesatuan sebagai media pemersatu bangsa. Dan sifatnya dijabarkan melalui hiburan, pendidikan, dan informasi. Informasi melalui berita, hiburan melalui program-program musik atau budaya. Tidak boleh informasi atau berita yang disampaikan tidak fitnah, tidak perselingkuhan, dan lain-lain, Bu. Ini karena juga kita memiliki tanggung jawab moral, Bu. Bagaimana kalau misalnya kita nonton di rumah yang disuguhkan di TV itu ada perciuman, percintaan dan segala macam? Bapak nggak takut kalau anak-anaknya begitu? Ya. Nah, jadi kalau mau aman, tontonlah TVRI. Ya, sedikit beriklan nggak apa-apa, Ibu. Kalau di TVRI nggak boleh beriklan terlalu banyak, 40%. Ini sinetronnya 1 jam, iklannya hampir 45 menit. Itunya cuma 15 menit, yang lainnya jualan. Ya. Jadi ada informasi-informasi memang yang disampaikan TVRI ini arahnya bagaimana menjalin persatuan dan kesatuan ini. Ini yang dianggap masyarakat kita sekarang jadul. Ya. Padahal moral yang diutamakan. Ya Bapak. Gak mau nanti 10 tahun, 15 tahun anak-anak kita akan lupa siapa pemimpinnya. Seperti juga di daerah 3T, Pak. Makanya sekarang mendapat prioritas studi Kepri. Jangan nanti budaya-budaya luar, budaya asing tidak sesuai dengan tatanan budaya kita, ya kan, akan masuk melalui siaran televisi. Ya, dia nggak ingat lagi siapa nanti pemimpinnya, lebih dikenal tuh pemimpin dari luar. Ya, sehingga nilai-nilai kebangsaan itu akan pudar di kalangan masyarakat kita di daerah-daerah 3T, terluar, terdepan, termiskin, ya, yang selama ini barangkali luput dari perhatian kita. Makanya pemerintah mulai November 2002 itu akan melakukan program ASO. ASO itu kan analog switch off. Siaran-siaran analog itu akan hilang. Jadi digital, apa bentuk digital? Suara dan gambarnya lebih bagus. Kalau memang tidak dapat sama sekali. Apa kendalanya di masyarakat? Masyarakat TV-nya masih analog. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau beli TV, minta yang digital. TV digital, jangan mau ya analog. Analog gimana boleh? Boleh, ada set-top box, Pak. Harus ditambahkan semacam alat kecil aja. Yang sekarang kalau dulu mahal, sekarang sudah 250. Kita akan dapat menonton siaran. Kalau di TVRI itu ada 4 channel: budaya, olahraga, informasi, dan satu lagi ada 4 channel dengan menggunakan alat itu. Ini salah satu program pemerintah untuk menangkal hal-hal yang memang tidak sesuai dengan budaya kita.
terutama sekali daerah perbatasan itu. Makanya kemarin saya perlu 23. Tapi sayang Pak, waktu saya tes wawancara sila keempat apa? Gak tahu. Sarjana guru lagi Ibu. Gimana guru SMP? Bapak mengajar di depan anak-anaknya. Sila keempat tidak tahu. Sudah saya bimbing baru tahu. Jadi gimana ini Bu? Jadi tidak ada kualitas daripada siswanya, kualitasnya pada gurunya juga. Makanya harus ada uji kompetisi tadi Bu ya, Bu Ila. Sehingga nanti betul apa yang sampaikan Ibu. Misalnya seorang penyiar, ya kan? Seorang penyiar ini, syarat seorang penyiar itu apa? Syarat seorang reporter itu apa? Itu yang kita ujikan. Ada lagi profesi editor nanti di sana. Kalau di TVRI gimana? Ada 5 bidang di sana. Jadi di TVRI itu ada semboyan kita sebagai media pemersatu bangsa itu bagaikan semacam rantai, Pak. Rantai itu ditentukan oleh rantai yang paling lemah, bukan yang paling kuat. Satu rantai, Pak. Kalau seandainya satu aja yang lemah, kita tarik putus. Makanya rantai itu ditentukan oleh rantai yang paling lemah, bukan yang paling kuat. Iya. Dan sistem kerja di sana bagaimana? Ini kepada calon-calon nanti siswanya SMK televisi ya Pak. Itu adalah tidak ada yang Superman. Tidak ada yang bidang-bidang itu yang Superman. Tapi adalah super team. Jadi kolaborasi itu semua. Jadi ada kekeluargaan di sana. Ini seorang di bidang pemberitaan mengatakan dia yang paling hebat, belum tentu dia yang paling hebat. Kalau tidak disiarkan gimana? Kalau keuangannya tidak memberikan dana untuk kegiatan itu gimana? Gak jadi juga. Maka ada super tim. Jadi tim itu yang paling kuat, bukan Superman-nya, bukan orang-orangnya per bidang itu. Jadi kebersamaan, kolaborasi ini adalah yang jelas apa yang kita harapkan nanti bagaimana menumbuhkan kecintaan kita terhadap negeri ini. Negeri kita ini kan sedang dilanda prahara, ya kan? Tetapi peran dan fungsi televisi di situ adalah bagaimana prahara ini bisa hilang, bukan menambah ini fitnah di sini, ini fitnah di situ. Akhirnya semakin amburadul, terkoyak-koyak sudah kita. Kalau seandainya televisi tidak memiliki tanggung jawab untuk mempersatukan bangsa ini, ya. Kalau menonton India nggak ada di TVRI, ya, nggak ada. Menonton Jin dan Jun nggak ada. Langsung orang jadi hasap keluar hantu, minta duit sama hantu, sama jin, nggak ada. Jadi nilai-nilai inilah secara tidak langsung kita tanamkan juga nilai-nilai keagamaan di dalamnya. Ya. Tidak hanya khayalan semata. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada segenap pihak yang ada yayasan SMK pembangunan ini, baik mulai dari yayasan, para dewan guru yang bersama-sama berkolaborasi dengan kepala sekolah dan dinas pendidikan, sehingga niat baik kita untuk melahirkan generasi muda yang cerdas, terutama sekali generasi muda yang menguasai pertelevisian ini akan tercapai hendaknya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini SMK pembangunan akan menjadi lebih maju dan dapat memenuhi tuntutan dan kemajuan teknologi di masa yang akan datang. Kurang lebih saya mohon maaf, kesempurnaan adalah milik Allah semata, kekurangannya datangnya dari saya sendiri. Bila itu wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Handus Yasran
Acara selanjutnya yaitu peresmian SMK TV yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Handus Yasran, berlokasi di ruang SMK TV kita Pak, di sebelah kiri saya, dan didampingi oleh Ibu Nila, Bapak Adi, Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Hasan. Dan setelahnya yaitu acara peninjauan kegiatan SPW yang sudah terpampang di depan kita semua Bapak Ibu. Acara ini menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, Airani Demilah, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata yang salah dan sikap yang salah. Mohon dimaafkan. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Bu. Wajib kulit 1 item dari SPW yang gak kulit dipanggil orang tua. Juga kita kan ini juga bisa kita itu kan masalah MC juga boleh, ya kan, latihannya. Nanti kalau kita rekam, kalau sini bisa rekam kan, bikin dulu. Minta format nanti di TVRI, ya, format berita itu gimana, yang harus kita isi, ya. Nanti format kita dubbing, kita isi suara. Jadi penyiarnya cuma ngantar linknya saja, kepala beritanya saja, ya. Bisa udah bagus. Tinggal lagi ya pelaksanaannya. Penyiarnya langsung dari kita aja dulu, ya. Informasi apa saja kegiatan ini bisa kita bikin naskahnya, kita edit, apanya. Proses editing kan melalui laptop bisa kan? Ya sudah itu, wah, kalau anak muda milenial cepat, ya. Itu sedikit saja sudah bisa, kan? Kira nanti kalau seandainya perlunya penyiar, kita nanti akan datangkan penyiar. Ibu tamunya kalau nanti perlu reporter, ya. Kalau perlu editor, kan? Kita itu kan editornya, profesinya ada di sana. Ya. Iya, langsung saja. Mudah Bu, ya, mudah. Mungkin jadi setelah ini jadi nanti yang berbakat langsung kita jadikan penyiar di TVRI. Foto saya Pak, foto saya sama Pak ini ya Pak. Tolong ini satu. Oke. Bapak Ibu penonton, kalau seandainya memang ingin memberikan sejumlah informasi apa saja, mari kita salurkan melalui SMK TV. Karena SMK TV mulai saat ini akan mendidik tenaga-tenaga sumber daya manusianya sehingga nanti SMK TV layak bersaing dengan TV-TV lainnya. Terima kasih. Ingin mencari informasi ya di SMK TV, SMK Pembangunan Bandar Batu saja. Jurusan multimedia, oke. SMK hebat, SMK bisa.